wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Nah, modal kerja itu dibagi menjadi 3 konsep ya. Ada konsep kuantitatif, ada konsep kualitatif, dan ada konsep fungsional. Nah, modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Nah, berdasarkan modal kerja kuantitatif ini, modal kerja itu adalah jumlah aktiva lancar. Jadi keseluruhan jumlah aktiva lancar. Atau lebih dikenal nanti dengan istilahnya adalah gross working capital atau modal kerja kotor. Nah, itu adalah berdasarkan konsep kuantitatif. Kemudian yang kedua, ada modal kerja berdasarkan konsep kualitatif, yaitu kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Konsep ini menitik beratkan kepada net working capital. Untuk mencari konsep kualitatif, ya, modal kerja berdasarkan konsep kualitatif, dari sini itu adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar. Berarti untuk mencari konsep kualitatif, modal kerja berdasarkan konsep kualitatif adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar atau hutang jangka pendek. Yang ketiga ada konsep fungsional, yaitu dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Nah, berdasarkan konsep fungsional ini, modal kerja itu adalah sebagian besar berasal dari aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Misalkan contoh, ada neraca perusahaan Arjuna. Ya. Di sini keterangannya, dalam penjualan barang dagangan diperhitungkan laba sebesar 25% dari harga pokok, dan penyusutan gedung dan mesin itu adalah 20% dari nilai buku. Yang dimaksud nilai buku ini adalah ini ya. Ya, akumulasi berdasarkan nilai buku. Yang ditanyakan adalah berapa modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif. Nah, berdasarkan konsep kuantitatif tadi adalah modal kerja itu keseluruhan aktiva lancar. Jadi kita tinggal dilihat di sini yang masuk dengan komponen aktiva lancar itu yang mana. Berarti kas masuk 10, kemudian piutang dagang, persediaan, surat harga, dan persekot. Ya. Ini dijumlahkan, totalnya berapa? Totalnya adalah 10 tambah 25, 35, kemudian ada 50, ada 60. Jadi modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif itu adalah 60. Nah, kemudian bagaimana modal kerja berdasarkan konsep kualitatif? Konsep kualitatif itu adalah modal kerja, ya, kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar, yaitu 60 dikurangi hutang lancar. Ini hutang lancarnya ada berapa? Ini tinggal dijumlahkan nantinya. Ya. Yang ini dijumlahkan. Ya. Hasilnya ini adalah 55. Berarti nanti modal kerja bersihnya adalah 60 dikurangi 55 sama dengan 5 juta. Ya. Di sini modal kerja ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada surat berharga, ada persekot asuransi. Totalnya adalah 60 juta. Ini konsep kuantitatif. Jadi keseluruhan aktiva lancar itu adalah modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif. Berdasarkan konsep kualitatif, ya, yaitu jumlah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Tadi aktiva lancarnya adalah 60 juta, hutang lancarnya 55 juta. Jadi jumlah modal kerjanya 5 juta. Ini adalah modal kerja bersih. Sementara yang 60 juta tadi itu adalah modal kerja kotor. Berdasarkan konsep kuantitatif, ya, itu aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Konsep kuantitatif itu adalah keseluruhan aktiva lancar. Konsep kualitatif itu adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar.
Nah, sekarang bagaimana dengan konsep fungsional? Ya, berdasarkan konsep fungsional tadi, bahwa modal kerja itu sebagian besar berdasar dengan aktiva dan dari depresiasi atau dari penyusutan. Ya. Di sini ada kas 10 juta, ada persediaan barang 15 juta, ada piutang sebesar harga pokok barang 20 juta. Ini ada tanda bintangnya, nanti ada perhitungannya. Ya, sementara kan di dalam soal itu piutang dagangnya 25. Kok kenapa piutang dagangnya kok menjadi 20 gitu ya. Nanti ada perhitungannya. Kemudian ada penyusutan gedung, ini 2 juta ya. Kemudian ada penyusutan mesin 4 juta. Ini total jumlah modal kerjanya 51 juta. Nah, gedung ini 2 juta. Ya. Kemudian penyusutan mesin 4 juta. 2 juta dengan 4 juta dari mana? Dari dalam soal dalam penyusutan gedung dan mesin itu 20% dari nilai buku. Ya. Nilai bukunya itu adalah yang untuk gedung ini adalah 10, kemudian untuk mesin 20. Nah, ini dikali dengan 0,2 karena 20% ini menjadi 2, kemudian ini 20% juga ya, kali 0,2 ya. Maaf, ini dikali 0,2 sama dengan 4. Nah, karena di sini penyusutan gedungnya ya, mesin adalah 20% dari harga buku. Ini harga bukunya yang ini, bukan dari akumulasinya yang 60 ya, tapi dari harga buku, dari nilai gedung dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung, itu nilai bukunya adalah 10. Kemudian nilai mesin dikurangi akumulasi penyusutan mesin, nilai bukunya adalah 20. Ini ketemunya tadi penyusutannya adalah 2, kemudian penyusutan mesinnya adalah 4 juta. Ini untuk yang perhitungan yang 20 juta. Karena laba dihitung dari harga pokok, maka investasi dalam piutang dihitung sebagai berikut. Yang 25 juta itu adalah dari total penjualan. Ya, sementara di sini udah subkonseptual itu dari harga pokok barang. Ya. Berapa sih harga pokok barangnya? Kita misalkan harga pokok barangnya udah 100 atau 100 kali nggak apa-apa. Laba 25% dari harga pokok. Berarti 25% dikali 100 adalah 25. Ya. Untuk menghasilkan 25 sementara harga pokoknya adalah 100, berarti ininya berapa penjualannya ya. Kalau kita lihat ya, saya boleh di sini nih. Kita ganti warnanya saja. Misalkan ini. Misalkan lihat kalau dalam laporan laba rugi, itunya kan biasanya ada penjualan. Ya. Kemudian ada HPP, ini harga pokok. Ya, baru di sininya ada laba kotor. Ya, kalau di sini istilahnya adalah laba. Ini berapa? Ya, kemudian akan dikurangi ini dan hasilnya adalah di sini. Nah, HPP-nya diasumsinya di sini adalah 100 ya. Laba kotornya 20, labanya adalah 25% dari harga pokok. Berarti di sini adalah 25% kali 100, 25. Ya. Berarti di sini apa penjualannya berapa? Berapa ya? Hitungan berapa jika dikurangi 100 adalah 125 nanti di sini ya. Penilaiannya. Ya. Sehingga nih ditotalkan jadi 125. Besarnya modal kerja yang terinvestasi dalam piutang adalah di sini. Nilai dari harga pokoknya adalah 100, penjualannya adalah 125, berarti 100 dibagi dengan 125 baru dikali dengan piutang. Piutangnya yang 25 juta. Didapat adalah 20 juta rupiah. Sehingga berdasarkan konsep fungsional, modal kerjanya itu adalah 51 juta. Berdasarkan konsep kuantitatif 60 juta dan berdasarkan konsep kualitatif itu 5 juta rupiah. Nah, modal kerja berdasarkan W.B. Taylor
ya, itu dibagi menjadi ada modal kerja permanen ya, atau permanent working capital. Itu modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Kemudian ada modal kerja permanen juga dapat dibedakan menjadi ada modal kerja primer, ada modal kerja normal. Nah, untuk modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha. Sementara untuk modal kerja normal, ada jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luasan produksi normal. Ya, pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. Jadi ada yang primer, ini yang pokoknya, ini yang kerja normal. Kemudian ada modal kerja variabel, itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Ada modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang berubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musiman. Kemudian ada modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur, yaitu suatu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan daya beli. Ya, misalkan ada karena ada inflasi, ada krisis di sini. Kemudian ada modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalkan ada tiba-tiba ada bencana alam, kemudian ada pemogokan, ada perang, dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, ya, maka kita harus melihat dulu berapa sih volume penjualan untuk perusahaan itu. Jadi, perusahaan yang bekerja dengan penjualan yang konstan akan bekerja dengan modal kerja yang relatif konstan. Sedangkan perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan akan membutuhkan modal kerja yang meningkat. Jadi ada beberapa faktor yang bisa untuk menghitung berapa besar sih kebutuhan modal kerja. Yang pertama adalah volume penjualan. Kemudian ada faktor-faktor musiman. Beberapa perubahan akan mengalami fluktuasi musiman dalam permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan. Ya, misalkan pengalengan ikan, buah-buahan itu kan tergantung nanti apakah ada musim buah-buahannya, ketika musim duren berapa tingkat kebutuhan akan durennya gitu. Kemudian adanya kemajuan teknologi. Bila perusahaan membeli mesin yang dapat mengolah bahan-bahan dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi, memungkinkan perusahaan mengolah bahan-bahan lebih banyak. Jadi sehingga persediaan permanen cenderung akan naik. Nah, juga itu akan mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Mesinnya sih bukan modal kerja, tapi persediaannya ini. Ya, kebutuhan persediaan bahan bakunya, karena mesinnya dengan menggunakan teknologi yang canggih, kapasitasnya lebih besar, sehingga kebutuhan persediaan juga akan besar. Nah, untuk kepersediaan inilah yang akan masuk dalam komponen biaya modal kerja. Kemudian ada kebijaksanaan perusahaan atau kebijakan perusahaan. Ini politik penjualan kredit dan penentuan persediaannya. Kemudian gambaran kebutuhan modal kerja. Ya. Sini untuk modal kerja primer dan modal kerja normal ini kan masuk dalam modal kerja ini non variabel. Ya. Jadi di sini keadaan primer itu yang ini ke modal kerja pengaman. Ya, berapa sih modal kerja yang harus ada ya di perusahaan yang harus dipertahankan, minimalnya berapa? Ini modal kerja normal, modal kerja yang sifatnya tetap tapi dalam kondisi perusahaan yang memproduksi dalam keadaan normal. Ini modal kerja siklis, modal kerja darurat ini semakin tinggi. Pentingnya modal kerja. Ya. Kenapa modal kerja itu dianggap penting di perusahaan? Yang pertama, untuk melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, ada kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Kemudian untuk pelayanan terhadap para konsumen. Kemudian untuk kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Kecukupan modal kerja berdasarkan sifat dan jenisnya perusahaan. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa, harga persatuan barang yang akan diproduksi, kemudian syarat pembelian bahan atau barang dagangan, kemudian ada syarat penjualan, ada tingkat perputaran modal kerjanya, kelebihan modal kerja itu pengeluaran obligasi atau saham dalam jumlah yang besar,
Penjualan aktiva lancar yang tak diganti, ya, terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen. Kemudian adanya konversi dari aktiva tetap ke modal kerja. Akumulasi sementara dari berbagai dana yang disediakan untuk investasi dan ekspektasi. Inilah kelebihan modal kerja itu terjadi karena apa? Karena ada pengeluaran obligasi atau saham dalam jumlah yang besar, sehingga dana yang masuk akan besar. Modal kerja akan berlebih. Adanya penjualan aktiva lancar yang tak diganti. Terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen atau laba ditahannya. Karena laba ditahan biasanya akan digunakan untuk operasional perusahaan dan masuk dalam modal kerja. Kemudian ada konversi dari aktiva tetap ke modal kerja. Ada mesin yang sudah usang atau apa dijual, ya, kemudian akan menjadi modal kerja. Nah, kekurangan modal kerja terjadi karena apa? Yang pertama karena ada kerugian usaha. Kemudian ada kerugian luar biasa. Ada ekspansi perusahaan yang tidak mendapatkan tambahan modal kerja, kebijakan dividen yang kurang baik, penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva lancar, kemudian pembayaran hutang jangka panjang. Itu ya kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan kekurangan modal kerja. Sumber modal kerja yang pertama bisa dari hasil operasi perusahaan. Perusahaan setelah beroperasi akan menghasilkan laba. Dari komponen laba itu nanti akan dipisah mana laba yang siap didistribusikan kepada para pemegang saham dan laba yang akan ditahan, ya, sebagai tambahan modal untuk jalan operasional pada periode berikutnya. Nah, hasil operasi perusahaan inilah yang akan masuknya adalah laba ditahan. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Misalkan perusahaan menerbitkan obligasi jangka pendek atau surat-surat berharga yang kaitannya dengan investasi jangka pendek. Kemudian ada penjualan aktiva yang tidak lancar atau penjualan aktiva tetap. Kemudian ada penjualan saham atau penerbitan obligasi. Itu juga akan menjadi sumber modal kerja. Nah, untuk penentuan kebutuhan modal kerja, yang pertama itu adalah kita harus menghitung periode perputaran modal atau periode terikatnya modal kerja. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pembelian kredit, ya, lama penyimpanan bahan mentah di gudang, kemudian lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka penerimaan piutang. Ini untuk perusahaan manufaktur. Tapi kalau perusahaan berdagang yang tidak memproduksi, biasanya mungkin periode perputarannya relatif lebih pendek karena tidak ada kegiatan produksinya. Kemudian ada pengeluaran kas rata-rata setiap harinya berapa. Itu pengeluaran setiap hari merupakan sejumlah pengeluaran kas rata-rata setiap harinya untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan pembantu, pembayaran upah buruh, dan biaya lain-lainnya. Contoh misalnya, lamanya proses produksi adalah 10 hari. Lamanya barang disimpan di gudang 5 hari. Lamanya jangka waktu penerimaan piutang itu 15 hari. Sehingga periode terikatnya itu adalah 30 hari. Pengeluaran setiap hari untuk pembelian bahan mentahnya adalah 50.000. Bahan pembantu 10.000, biaya tenaga kerja 35.000, biaya lain-lain 5.000. Sehingga jumlah pengeluaran setiap harinya adalah 100.000. Kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha setiap harinya dapat menjamin kontinuitas usaha dibutuhkan modal kerja sebesar 100.000 dikali dengan terikatnya modal kerja 30 hari, yaitu 3 juta rupiah. Ya. Kenapa kok sampai 3 juta rupiah? Ya, padahal kan misalkan gini, modal kerja yang dibutuhkan adalah 100.000 akan menghasilkan produk. Produk itu akan dijual, ya, tapi dari hasil penjualannya baru akan masuk 15 hari.
Nah, setelah 15 hari uang didapat dari hasil penjualan produk tadi, itu masuk dalam bentuk biaya pembelian bahan dan biaya-biaya produksi. Itu juga memerlukan waktu 10 hari. Setelah 10 hari, kemudian barang disimpan di gudang lagi 5 hari. Ya. Setelah 30 hari baru akan barang yang tadi dijual itu baru kembali lagi. Jadi periode terikatnya 30 hari. Dari kas akan menjadi kasnya itu 30 hari. Jadi uang yang ada 100.000 sekarang ya kalau dapat penjualan ya kan, kalau tidak cuma menyediakan 100 hari buat besok kegiatan di esok harinya nggak ada lagi, karena yang 100 yang dari produksi hari pertama itu akan menjadi kasnya itu setelah di hari ke 30. Maka untuk 30 hari ke depannya ya, sampai pas 30 harinya itu membutuhkan waktu 3 juta rupiah. Hari pertama 100.000 belum ada pemasukan, hari kedua belum ada pemasukan, hari ketiga belum ada pemasukan, sampai dengan 30 hari baru ada pemasukan. Nah, selama tidak ada pemasukan, produksi kan tetap harus berjalan. Ya, sementara per harinya 100.000, maka dibutuhkanlah modal kerjanya 3 juta rupiah. Kemudian penggunaan modal kerja itu bisa digunakan untuk pembayaran biaya operasi perusahaan, kemudian untuk kerugian yang diderita perusahaan, pembentukan dana, pemisahan aktiva lancar, pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang jangka panjang dan pengambilan pribadi, kemudian pembelian kembali saham. Contohnya misalnya nih, nah, ini neraca yang diperbandingkan. Kas pada tahun 2001 mengalami kenaikan sebanyak 374.200. Kasnya naik. Nah, didapat dari mana kasnya? Ya, kenaikan kas yang 374 ini adalah sumber modal kerja. Piutang dagang dari 1000 itu mengalami kenaikan juga 288. Piutang wesel itu mengalami penurunan. Persediaan mengalami kenaikan 105, 300. Persokot biaya turun. Kemudian ada gedung dan alat kantor juga naik, cadangan penyusutan naik. Total jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu mengalami kenaikan 1.059.100. Ini dari neraca yang diperbandingkan. Kemudian laporan perubahan modal kerja. Ini perkiraannya ini naik, kita udah pisah. Total kenaikannya itu adalah 895.900 ya. Kemudian yang turunnya 390.500. Karena dari neraca tadi ada yang masuk di dalam laporan masuk dalam modal kerja dan ada yang tidak masuk di dalam modal kerja. Nah, komponen yang masuk dalam modal kerja itu ya ini. Ya, tadi modal kerja itu adalah keseluruhan dari aktiva lancar dan hutang lancar. Ya, kalau berdasarkan konsep kuantitatif, kalau menggabungkan dengan konsep fungsionalnya, di situ juga ada akumulasi. Nah, di sini laporan perubahan modal kerjanya. Kas naik, piutang dagang naik. Ya. Piutang wesel turun berarti ada pembayaran. Ya, ada pembayaran piutang, ya, sehingga ada mengalami penurunan. Nah, kenaikan modal kerja, ya, selisih antara naik dan turunnya adalah 505.400. Berarti ini adalah kenaikan modal kerja pada tahun 2001 sebesar 505.400 diperoleh dari total berapa naiknya dikurangi total berapa turunnya. Ini adalah selisihnya. Sehingga kalau dibandingkan nanti antara naik dan turun ini harus impas. Jadi ketika ada kenaikan kas berarti ada penggunaan modal kerja. Ya, ini juga piutang dagang naik juga ada penggunaan piutang, persediaan yang ada penggunaan persediaan. Persokot biaya turun berarti ada pembayaran persekot, piutang wesel berarti ada pembayaran ini. Kemudian ada hutang dagang naik, ya berarti ada ini
dari 600 ke 552 ya. Nah, penurunan hutang berarti ada penghematan. Nah, sumber penghematan itu akan menjadi sumber untuk modal kerja. Nah, makanya modal kerjanya di sini naik. Ya. Kok kan hutang dari 655 kok 552 kan turun. Ya, kenapa di sini jadinya naik? Karena dari hutang yang 655.000 ini ya, menjadi 552 berkurang sesungguhnya. Berarti apa? Berarti ada penggunaan modal kerja. Ya, untuk penggunaan modal kerja berarti modal kerjanya naik, yang dibutuhkannya 102.800. Ya, ini untuk pembayaran hutang ya, dari 150 menjadi 25, hutangnya berkurang 25.000. Nah, untuk membayar hutang itu kan dibutuhkan modal kerja. Maka di sini kebutuhan modal kerjanya naik. Hutang gaji naik ya kan. Dari 312 menjadi 443.500, maka di sini modal kerjanya adalah turun. Ya, karena hutang di sini ya, hutang gajinya naik, disuruhnya adalah ya, turun. Berarti kita membutuhkan modal kerjanya, sehingga totalnya menjadi 505.400. Jadi kalau di komponen aktiva nantinya, jika ada kenaikan berarti di kolom naik, jika ada penurunan dari kolom turun. Nah, tapi kalau di komponen pasifa atau kewajiban, jika ada kenaikan berarti jika ada penurunan masuknya di kolom naik, jika ada penurunan masuknya di kolom turun. Nah, sumber dana penggunaan modal kerja ada hasil laba tahan 521.900, kemudian bisa ditambah dengan depresiasi 83.500 dan ada penjualan saham 600.000. Sehingga jumlah sumber modal kerjanya 1.205.400. Misalkan dari 1.205.400 ini digunakan untuk pembelian gedung itu 400. Kemudian membeli alat-alat kantor 150, membayar hutang obligasi 150. Jumlah penggunaan modal kerjanya adalah 700. Ya, sehingga kenaikan modal kerjanya itu adalah 505.400 di sini 505.400. Jadi sumber modalnya ada jumlah sumber modal kerjanya itu 1.205.400 ya. Ini penggunaannya, ada yang digunakan untuk pembelian gedung, ada digunakan untuk pembelian kantor, ada yang digunakan untuk pembayaran hutang obligasi. Jumlah modal kerja yang digunakan 700 ya. 1.205.400 ini sumbernya, yang digunakan 700, maka sisanya adalah kenaikan modal kerja. Modal kerja yang tersedia untuk digunakan ini naik. Kemudian ada perkiraan ini untuk gabungan ya, antara neraca yang diperbandingkan, kemudian ada perubahan ya, sini naik turun menjadi debit dan kredit. Sumber penggunaan modal kerja, ada sumber, ada penggunaan, kemudian modal kerja naik atau turun. Misalkan kas di sini, kasnya adalah mengalami, jika dibandingkan nih perubahannya adalah di debit karena kas bertambah, itu ada di debit. Kemudian piutang dagang ini juga bertambah, berarti ada di debit. Piutang wesel berkurang, berarti ada pembayaran, ada uang yang dikeluarkan untuk membayar ya, maka itu adalah di kredit. Ini piutang wesel berkurang di kredit. Persediaan bertambah di debit. Persekot biaya ini berkurang di kredit. Kemudian tanah ini tidak ada perubahan. Gedung ini bertambah di debit. Alat kantor bertambah 150. Kemudian ini cadangan penyusutan gedung ini bertambah di debit. Kemudian ini komponen hutangnya, hutang berkurang, berarti ada
ya, pembayaran ini di debit. Kemudian hutang wesel juga berkurang di debit, ya, hutang gaji bertambah itu di kredit, hutang obligasi berkurang di debit. Jadi intinya ketika ada perubahan kenaikan, kalau itu di kolom aktiva itu di debit, kalau ada pengurangan di kredit, sementara kalau di kolom pasiva, ya, jika ada penambahan ada di kredit, kemudian jika ada pengurangan jika ada pengurangan di debit, jika ada penambahan di kredit, ya. Kemudian mana yang masuk dengan sumber dan penggunaan modal kerja? Nah, yang akan menjadi penggunaan modal kerja itu adalah pembelian gedung, ya, kemudian alat kantor, ini penggunaan modal kerja. Nah, sementara di sumber dan penggunaan modal kerja di sini, kenapa kas, piutang dagang, persediaan dan persekot ini tidak masuk di dalam sumber dan penggunaan dana? Karena kas, piutang dagang dan piutang wesa, persediaan dan persekot biaya ini adalah komponen dari modal kerja, jadi langsung dipindahkan ke modal kerja. Kemudian cadangan penyusutan ini juga merupakan sumber modal kerja. Lihat, berdasarkan konsep kuantitatif, penyusutan itu juga masuk sebagai sumber modal kerja. Kemudian hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji ini adalah bagian dari hutang lancar, sehingga langsung masuk ke dalam modal kerja, ya, ke kolom modal kerja. Karena kalau berdasarkan konsep kualitatif, ya, hutang lancar itu masuk bagian dari modal kerja bersih, ya. Kemudian ada hutang obligasi. Hutang obligasi ini adalah hutang jangka panjang yang hutang obligasi ini, ya, di sini akan ada perubahan di 150 dari 600 menjadi 450. Berarti ada penggunaan modal kerja yang digunakan untuk membayar hutang obligasi, ya, di sini masuk ke dalam penggunaan. Kemudian ada modal saham 600, ini akan menjadi sumber, ya. Kemudian dalam balik tahan 521.500 itu juga akan menjadi sumber. Jadi total sumber dananya, modal kerjanya itu ada 1.205.400, sementara penggunaan modal kerjanya 700. Ya. Nah, kekurangannya dari sini selisihnya adalah 505.400. Nah, kelebihan antara sumber dan penggunaan modal, ini sumber dana maksudnya, ya, sumber dana ini ada 505 nih kelebihan. Nah, 505.400 ini akan menjadi sumber modal kerja, ya, masukkan ke sini, sehingga modal kerjanya, ya, naik, ya, kenaikannya adalah 505, ya. Karena di sini modal kerja yang turun 390.500, naiknya modal kerja 895, dikurangi ini kan jumlah kenaikannya. Nah, jumlah kenaikannya kan hampir sama dengan impas di sini dengan sumbernya. Jadi jangan sampai di penggunaan sumbernya ada 505, pas kenaikannya melebihi itu didanai dari mana? Berarti ada hal yang tidak tercatat atau ada kekeliruan dalam perhitungan. Untuk mempersingkat, silahkan untuk dicoba di rumah, ya, coba sendiri latihan soal ini, ya. Nanti dibuat sampai dengan tabel seperti ini. Berapa sih kenaikan modal kerjanya? Nah, cara pemenuhan kebutuhan modal kerja itu ada hutang bank jangka pendek vs hutang jangka panjang. Dihitung menggunakan jangka waktu kritis. Jangka waktu kritis harian ini jumlah 1 tahun, jumlah hari dalam 1 tahun itu 365 hari dikali dengan PL. PL ini adalah tingkat bunga kredit jangka panjang dikurangi PC. PC ini tingkat bunga simpanan dibagi dengan PK, tingkat bunga kredit jangka pendek, dikurangi tingkat bunga simpanan dikali 1 hari.
Ini untuk menghitung jangka waktu kritis harian. Tapi untuk menghitung jangka waktu kritis bulanan, berarti jumlah bulan dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan. Dikali tingkat bunga kredit jangka panjang dikurangi bunga simpanan dibagi bunga kredit jangka pendek dikurangi bunga simpanan dikali dengan 1 bulan. Nah, jangka waktu kritis merupakan jangka waktu di mana biaya untuk kredit jangka pendek sama dengan jangka panjang. Ya, ada di sini. Ya, ini jangka waktu kritis. Jadi maksudnya jika kebutuhan modal kerjanya ada di kisaran sini, maka sebaiknya dipenuhi dengan jangka kredit jangka pendek. Tapi dari titik jangka waktu kritis hariannya ini atau bulanan berada di setelahnya lebih besarnya, maka sebaiknya digunakan dengan jangka panjang. Ini kita mencari titik yang di sininya ini. Biaya bunga misalkan jangka panjang sama dengan jumlah kredit dikali dengan PL. Ya. PL tingkat bunga kredit jangka panjang. Jangka pendek adalah jumlah kredit dikali bunga kredit jangka pendek dikali waktu kredit dibagi dengan 365 hari. Ya. Nah, untuk pendapatan bunga itu 365 dikurangi periode kredit dibagi dengan 365 dikali jumlah kredit dikali dengan jumlah bunga. Contoh misalkan PTX membutuhkan tambahan dana ya, berupa 10 juta dibutuhkan untuk jangka waktu 320 hari. 20 juta dibutuhkan untuk jangka waktu 100 hari. Pada saat itu diketahui tingkat bunga kredit jangka panjangnya itu 16%, tingkat bunga kredit jangka pendeknya 22%, dan bunga simpanan adalah 8%. Apakah kebutuhan dana yang 30 juta itu dipenuhi dengan kredit jangka pendek atau jangka panjang? Dan berapa biaya bunganya? Jangka waktu kritisnya adalah 209 hari. Ya, jangka waktu kritisnya adalah 209 hari. 209 hari dari mana? Ya, tadi dengan menggunakan rumus yang ini. Ya. Kita pakai yang harian. Ya. Yaitu yang 365 dikali 16% dikurangi 8% dibagi 22% dikurangi 8% ya, sama dengan 209 hari. Ya, pembulatan 209 hari. Nah, di sini jangka waktu kritisnya 209 hari. Maka untuk kebutuhan yang 1 juta dipenuhi dengan kredit jangka panjang, dan yang untuk 20 juta dipenuhi dengan kredit jangka pendek. Ya, di sini 10 juta 320 hari, kemudian yang 20 juta 100 hari. Ya. Kalau kita gambarkan tadi titiknya, titik untuk jangka waktu kritisnya di sini 209. Untuk yang 10 juta itu 320 hari. 320 hari berarti ada di sini. Ya. Yang untuk yang 10 juta. Sementara yang 200 juta karena 100 hari berarti ada di sini. Nah, ini yang untuk 20 juta. Jadi tadi untuk pinjamannya yang 10 juta itu dengan jangka panjang, kemudian yang 20 juta itu dengan jangka pendek ya, karena jangka waktunya cuma 100 hari. Titik kritisnya tadi di 209 hari. Nah, berapa besarnya biaya bunga? Nah,
Jadi 10 juta dikali 16%. Ya. Kenapa 16%? Karena 10 juta ini dibiayai oleh jangka panjang. Jangka panjang itu bunganya adalah 16%. Jadi 1.600.000. Yang 20 juta itu jangka pendek 22%. Dikali jangka waktunya 100 hari dibagi 365 sama dengan 1.205.480. Nih di sini jangka pendek jumlah kredit dikali bunga kredit jangka pendek dikali waktu kredit dibagi 365 sama dengan 1.205.400. Nah, untuk pendapatan bunga itu adalah jangka waktu 365 ya, dikurangi jangka waktu kredit ya. Kalau kita lihat di sini 45/365. 45 ini dari mana? Nah, untuk pendapatan bunga, yang namanya bunga itu adalah untuk hutang jangka panjang. Yang hutang jangka panjang ini kan yang 10 juta. Nah, 10 juta itu membutuhkan waktunya 320 hari. Ya kan? Ya, sementara dalam satu tahunnya 365. Selisihnya adalah 40. Jangka waktunya adalah 40. Ada 45/365 dikali dengan 10 juta ya, dikali dengan pendapatan bunga ya, bunga simpanan itu 8% sama dengan 98.630. Sehingga beban bunga bersihnya menjadi 2.706.850. Didapat dari penjumlahan 1.600.000 untuk bunga jangka panjang ditambah 1.200.000 untuk bunga jangka pendek dijumlahkan, kemudian dikurangi pendapatan dari bunga ya, totalnya ya ini 2.706.850. Jika kebutuhan modal kerja didanai dengan hutang jangka panjang semua, biaya bunganya ya, tadi kebutuhannya 30 juta ya, kan? Dikali dengan bunga jangka panjang 16% yaitu 4.800.000. Pendapatan bunganya ya, 1 juta dikali 8% dikali dengan 365 dikali dengan 302 dikurangi 220 ya, ini 45 ya. Kan jangka waktu yang 10 juta ini kan 320, yang ini 100 hari ya. 98 juta untuk pendapatan yang dari 20 jutanya karena dari bunga semua itu 200 semuanya jangka panjang, tadi nggak ada jangka pendek. Jangka pendek dengan jangka panjang, ini jangka panjang semua sehingga dikenakan bunga semua. Yang 20 juta itu ya kan 100 hari 365 dikurangi periode kreditnya 100 ya, itu hasilnya 265 dibagi dengan 365 1.161.644, sehingga bunga bersihnya ya 4.800.000 dikurangi 98 dikurangi 1.161 3.539, lebih tinggi jika digabung mana yang jangka pendek sama yang jangka panjang. Kemudian ilustrasi yang kedua, jika didanai dengan hutang jangka pendek semua ya, biaya bunganya adalah 320 dibagi dengan 365 kali 10 kali 22%. Oke, untuk biaya bunganya 100 dibagi 365 dikali 20 juta dikali dengan biaya jangka pendeknya itu 20%. Karena ini jangka pendek semua maka tidak ada pendapatan bunga ya, sehingga bunga bersihnya 3.134, masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang gabungan tadi, mana yang jangka pendek dengan yang jangka panjang. Kalau jangka panjang semua 3,5 juta, dengan jangka pendek semua 3.100.000. Nah, yang berikutnya silahkan saudara kerjakan latihan ini. PT Kansa tanggal 14 September 2019 memerlukan tambahan dana 200 juta untuk pengembangan usaha. Dengan penggunaan dana tersebut terpisah menjadi 3 jangka waktu penggunaan yang berbeda.
100 juta dibutuhkan sampai dengan 1 September 2010, 70 juta dibutuhkan sampai dengan 15 Juli 210, 30 juta dibutuhkan sampai 20 Mei 210. Kondisinya saat ini adalah kondisi per 14 September 2019. Suku bunga kredit jangka panjangnya 18%, kredit jangka pendeknya 24%, sedangkan suku bunga simpanannya 10%. Saudara diminta menganalisis dan mencari sumber dana yang menguntungkan dan berapa biaya modal bersihnya. Apakah jangka pendek semua, jangka pendek, jangka panjang, atau jangka panjang semua?